Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Pak Sul, di channel Guru Kreatif 4.0. Oke, baik teman-teman sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kami akan membahas modul ke-11 tentang pengembangan bahan ajar. Jadi, modul ke-11 ini merupakan modul pedagogik juga yang harus teman-teman kuasai, karena ini masuk di kisi-kisi dari P3K teman-teman di bagian kompetensi teknis, khususnya di bagian pedagogik. Jadi teman-teman diharapkan juga dapat menguasai tentang pengembangan bahan ajar sebagai amunisi atau referensi teman-teman untuk ikut seleksi P3K. Yang pertama adalah pengertian bahan ajar. Bahan ajar adalah bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis, tertulis atau tidak tertulis, yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar dalam upaya memfasilitasi belajar siswa mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Karakteristik bahan ajar Bapak Ibu, ingat bahwa bahan ajar yang baik harus memenuhi kriteria berikut ini. Yang pertama, kriteria tentang isi. Ini berarti bahwa isi bahan ajar yang baik harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Akurat, mutakhir, komprehensif, cakupan isinya, tepat dalam menyikapi ras dan agama dan jenis kelamin, memuat daftar pustaka, senarai, dan indeks. Kemudian yang kedua adalah kriteria penyajian. Ini berarti bahwa bahan ajar yang baik harus menyajikan materi secara menarik perhatian anak. Materi terorganisasi secara sistematis, terdapat petunjuk belajar, mampu mengajak membaca untuk merespon, berkonsentrasi, gaya bahasa, warna, dan sebagainya. Yang ketiga adalah kriteria tentang ilustrasi. Berarti bahan ajar yang baik memuat ilustrasi yang sesuai. Ilustrasi sesuai di sini terkait dengan teks, penempatan ilustrasi tepat, ukuran, fokus, dan tampilan seimbang dan serasi. Yang keempat, bahan ajar yang baik ini harus memuat kriteria unsur pelengkap. Artinya, bahan ajar yang baik dilengkapi dengan petunjuk dan tes. Yang kelima, kriteria tentang kualitas fisik. Artinya, bahan ajar yang baik dicetak dan dijilid dengan baik. Kertas yang digunakan harus bermutu, serta jenis dan ukuran huruf yang digunakan tepat sesuai dengan karakteristik peserta didik penggunanya. Jadi teman-teman, 5 kriteria bahan ajar, isi, penyajian, ilustrasi, unsur pelengkap, dan kualitas fisik. Jadi teman-teman tolong dihafalkan itu ya dan dipahami baik-baik yang mana yang masuk isi, yang mana penyajian, yang mana ilustrasi, yang mana unsur pelengkap, dan yang mana kualitas fisik. Next yang kedua, jenis bahan ajar Bapak Ibu. Jadi bahan ajar ini secara umum dibagi menjadi dua, cetak dan non-cetak. Cetak ini seperti buku tes, modul, panduan, sedangkan non-cetak ini seperti audio, video, slide, internet, dan sebagainya. Yang pertama bahan ajar cetak. Bahan ajar cetak adalah bahan ajar yang bentuknya tercetak, jadi bukan digital. Contoh bahan ajar cetak adalah modul, handout, dan LKS atau lembar kerja siswa dan yang sekarang namanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Bahan ajar modul. Modul merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis. Di dalamnya memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan didesain untuk membantu siswa menguasai tujuan belajar yang lebih spesifik. Modul ini berfungsi sebagai sarana belajar yang bersifat mandiri, sehingga siswa dapat belajar secara mandiri sesuai dengan kecepatan masing-masing. Nah, contoh modul teman-teman kemarin download materi di Guru Belajar seri P3K. Nah, teman-teman mempelajari tentang modul. Itulah yang disebut dengan modul. Tujuannya adalah agar teman-teman belajar secara mandiri sesuai dengan kecepatan teman-teman masing-masing. Format modul yang lengkap harus ada cover, kemudian daftar isi, kemudian pendahuluan, ada KB1, KB2, KB3, dan harus ada tugas akhir, tes akhir, daftar pustaka, kunci jawaban tes formatif. Jadi, modul yang baik harus memuat semua kriteria ini Bapak Ibu.
Yang kedua adalah bahan ajar handout. Handout merupakan bahan pembelajaran yang dibuat secara ringkas bersumber dari beberapa literatur yang relevan dengan KD dan materi pokok yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran. Nah, jika teman-teman telah membuat PowerPoint dan PowerPoint-nya itu di printer, di print dan dicetak, itulah yang disebut dengan handout. Jadi PowerPoint yang telah dicetak. Handout ini memiliki beberapa fungsi, yaitu membantu siswa agar tidak mencatat, sebagai pendamping penjelasan, sebagai bahan rujukan siswa, memotivasi siswa agar lebih giat belajar, dan pengingat pokok-pokok materi yang diajarkan, dan memberi umpan balik. Next adalah LKS. Nah, guru-guru yang dulu ini tahu seperti apa yang disebut dengan LKS. Nah, sekarang istilahnya adalah LKPD, Lembaga Kerja Peserta Didik. Ini sama Bapak Ibu. LKS atau LKPD merupakan bahan pembelajaran cetak yang sederhana. Komponennya didominasi oleh soal-soal dan latihan. Komponen-komponen LKS yaitu kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, kemudian ada bab 1, terdiri atas ringkasan materinya, dan ada lembar kerja. Bab 2, ringkasan materi, lembar kerja, dan sebagainya, dan seterusnya. Dan yang paling terakhir adalah daftar pustaka. Yang ketiga adalah bahan ajar non-cetak. Jika tadi bahan ajar cetak adalah bahan ajar yang bentuknya dicetak, non-digital, berarti bahan ajar cetak non-cetak adalah bahan ajar digital. Bahan ajar non-cetak atau digital didefinisikan sebagai bahan atau materi pelajaran yang disusun oleh guru secara sistematis dan digunakan oleh anak dalam pembelajaran offline maupun online, atau bahan ajar yang diakses menggunakan jaringan internet. Beberapa jenis bahan pembelajaran digital yang lazim digunakan dalam pembelajaran secara online, apalagi sekarang di masa pandemi ini, adalah bahan ajar audio, video, PowerPoint, buku elektronik, dan multimedia pembelajaran interaktif atau MPI. Yang pertama, bahan ajar audio. Bahan ajar audio merupakan sebuah bahan ajar yang hanya mengandalkan bunyi dan suara untuk menyampaikan informasi dan pesan kepada anak didik. Nah, contohnya Bapak Ibu, bahan ajar audio ini sering digunakan oleh guru-guru dari kelompok bahasa, seperti mata pelajaran bahasa Inggris. Kenapa? Karena untuk mapel bahasa Inggris ini ada KD tentang mendengarkan atau listening. Ketika dia menggunakan tes mengajar tes listening, maka harus ada audionya. Maka bahan ajar audio ini adalah, contohnya adalah CD, DVD, dan sebagainya. Teman-teman juga dapat memperoleh contoh bahan ajar audio ini dengan mengunjungi laman http://radioedukasi.kemdikbud.go.id. Next, bahan ajar video. Video pembelajaran merupakan bahan ajar yang diperoleh dari kamera, berisi pesan-pesan pembelajaran, dan dikemas tampilan visual digital. Ingat bahwa penerapan penggunaan bahan pembelajaran berbentuk video ini dapat melalui dua cara. Ada sinkronus dan ada asinkronus. Ada langsung dan ada tidak langsung. Yang pertama adalah sinkronus. Sinkronus atau pembelajaran langsung menggunakan video merupakan pembelajaran yang terjadi melalui sarana elektronik dengan akses kecepatan internet tinggi yang bersifat real time, dijadwal dalam satu waktu yang sama, kolektif atau kolaboratif dengan ada siswa, fasilitator, dan instruktur. Nah, contohnya adalah Bapak Ibu adalah video conference. Video conference dapat digunakan untuk pembelajaran jarak jauh melalui aplikasi yang dapat mengkonferensikan siswa-siswa dengan guru. Seperti jika Bapak Ibu mengajar menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet atau WhatsApp video, kemudian atau Office 365, itulah yang disebut dengan pembelajaran langsung melalui video conference. Yang kedua adalah webcasting. Jadi guru bisa streaming atau live pada sebuah web atau YouTube untuk dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar secara langsung, di mana guru di suatu tempat berbeda dengan siswa yang menontonnya. Itulah yang disebut dengan pembelajaran langsung atau sinkronus. Yang kedua adalah pembelajaran tidak langsung atau asinkronus. Pembelajaran tidak langsung ini menggunakan bahan ajar video, tetap menggunakan video, tetapi dapat diakses kapan saja, tidak harus di waktu yang sama dengan perekaman video. Pengembangan bahan ajar video ini dapat dirancang dengan menggunakan storyboard dan interface. Selanjutnya, proses pengembangan ini dimulai dari pengambilan gambar, kemudian diedit,
kemudian disusun dan setelah itu di-upload pada sebuah e-learning atau di YouTube. Jika Bapak Ibu download video di YouTube, kemudian Bapak Ibu share kepada anak didiknya, maka itulah yang disebut dengan pembelajaran tidak langsung karena siswa dapat mempelajari video tersebut kapan saja, di mana saja, dan kapanpun dia ingin pelajari video tersebut. Yang ketiga adalah PPT atau PowerPoint. Software PowerPoint merupakan salah satu bahan ajar untuk dapat menampilkan sebuah presentase dengan berbagai ilustrasi, gambar, teks, audio, dan video. Pengembangan PPT ini dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran, kemudian analisis kebutuhan dan karakteristik pengguna, membuat desain outline PowerPoint, menuangkan desain ke dalam PowerPoint, menambahkan multimedia seperti clip art, picture, image, background, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah evaluasi kembali PowerPoint sehingga menjadi bahan ajar yang sesuai tujuan pembelajaran. Kemudian ada modul elektronik atau buku sekolah elektronik atau BSE. Modul elektronik ini juga termasuk bahan ajar non-cetak dan merupakan bahan ajar non-cetak yang bertujuan agar siswa mampu belajar mandiri dan bersifat lengkap yang menyajikan per unit terkecil dari materi berbentuk elektronik atau digital. Modul elektronik ini dapat dibuat menggunakan software Microsoft Word dan dapat disebarluaskan pada sebuah blog, website, atau e-learning. Nah, jika teman-teman ingin contoh dari BSE ini, teman-teman dapat mengunjungi laman https://bse.belajar.kemdikbud.go.id baru garing. Dan yang terakhir adalah multimedia pembelajaran interaktif atau MPI. Multimedia pembelajaran interaktif adalah suatu multimedia pembelajaran yang dilengkapi dengan alat pengontrol sistem komputer yang dapat dioperasikan oleh anak didik. Sehingga peserta didik ini dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses pemberdayaan belajar selanjutnya. Multimedia interaktif ini memiliki karakteristik sebagai proses pembelajaran yang komunikasinya terjadi dua arah antara siswa dan bahan ajar. Kenapa? Karena MPI ini sebagai bahan ajar merupakan beberapa komponen diantaranya. Memiliki beberapa komponen. Yang pertama, pendahuluan yang berisi title page, menu, tujuan pembelajaran, dan petunjuk penggunaan. Kedua, isi materi meliputi kontrol, interaksi, navigasi, teks, suara, gambar, video, dan simulasi. Serta penutup yang berisi ringkasan, latihan, dan evaluasi. Navigasi dalam MP ini atau Graphical User Interface biasanya berupa icon, button, scroll bar, menu yang dapat dioperasikan oleh pengguna untuk menonton, memutar maupun membuka jendela informasi lain dengan bantuan sarana hyperlink. Nah, teman-teman, di samping ini merupakan contoh dari MPI. Ketika kita klik integral ini, teman-teman, maka nanti akan ada video yang muncul. Setelah itu nanti akan ada suara, akan ada gambar-gambar animasi, dan akan ada soal-soal di akhir dari materi ini. Jadi jika ada banyak unsur media di dalamnya, ada gambar, ada video, ada teks, ada gambar animasi, gambar dan sebagainya, itulah yang disebut dengan multimedia. Dari kata multimedia, banyak media, banyak unsur media di dalam satu media. Contoh soal untuk pengembangan bahan ajar seperti ini Bapak Ibu. Mengembangkan atau menulis bahan ajar merupakan salah satu tugas profesional dan kemampuan yang harus dimiliki oleh guru. Jika dirancang dengan benar, bahan ajar akan efektif dalam menunjang proses belajar dan pembelajaran guru dan siswa. Untuk dapat mengembangkan bahan ajar yang efektif, guru sebagai pengembang atau penulis bahan ajar ini perlu memahami karakter bahan ajar yang baik. Di bawah ini yang bukan merupakan kriteria bahan ajar yang baik adalah A. Ilustrasi, B. Penyajian, C. Tentang isi, D. Unsur pelengkap, dan E. Pendukung. Nah, jika teman-teman tidak skip video yang telah kami bahas tadi, maka jawaban yang benar adalah bagian E. Kriteria pendukung. Karena A, B, C, dan D ini semua termasuk kriteria yang baik dalam menyusun bahan ajar. Oke. Next, Bapak Ibu, bagian contoh soal yang kedua. Modul merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis. Di dalamnya memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan didesain untuk membantu siswa menguasai tujuan belajar yang spesifik. Modul berfungsi sebagai sarana belajar yang bersifat mandiri, sehingga siswa dapat belajar secara mandiri sesuai dengan kecepatan masing-masing. Berikut ini urutan format modul yang lengkap. A. Daftar isi, pendahuluan, kegiatan belajar, tugas akhir, tes akhir, kunci jawaban, daftar pustaka. B. Cover, daftar isi, pendahuluan. KB, tugas akhir, tes akhir, daftar pustaka, kunci jawaban. C.
Cover, daftar isi, pendahuluan. KB, tes akhir, tugas akhir, daftar pustaka dan kunci jawaban. D. Cover, daftar isi, KB, tugas akhir, tes akhir, daftar pustaka, kunci jawaban. Dan E. Cover, daftar isi, pendahuluan, KB, tes akhir, daftar pustaka dan kunci jawaban. Jika teman-teman tidak skip videonya, maka jawaban yang benar adalah bagian B. Ingat, untuk modul, maka kunci jawaban ini akan berada di akhir, bukan daftar pustaka. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah bagian B. Oke, baik teman-teman, untuk video kali ini cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan semoga teman-teman yang setia menonton channel kami ini dapat lolos P3K tahun ini. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.